Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi Giana Habian Base. Pada kesempatan ini kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup mengubahkan, bahkan memulihkan keadaan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 13 Mei 2024, firman Tuhan terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Yang kedua dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 22, Yesus berkata, kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya duka cita, kesedihan yang sangat mendalam. Hati yang menangis, hati yang hancur, hati yang terluka, hati yang menjerit oleh karena persoalan masalah, kita dikecewakan, kita dilukai, mungkin difitnah, ataupun kita mengalami duka cita yang sangat besar ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Orang yang paling kita kasih, orang yang paling dekat dengan kita, meninggalkan kita selamanya. Namun di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, duka cita dapat berubah menjadi sukacita. Di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, duka cita dapat berubah menjadi sukacita. From sorrow to joy. Kenapa joy saya katakan? Karena kata joy Bapak Saudara berbeda dengan happiness. Ya. Kata joy Bapak Saudara adalah sebuah kata yang menggambarkan orang yang mampu bergembira, orang yang mampu bersukacita dalam segala keadaan. Ya. Kalau happiness ketika naik pangkat, deposito melimpah, ya, selalu dalam keadaan sehat. Kita ulang tahun, bisa bersukacita, bergembira. Tetapi saudara, kata joy ini lebih menggambarkan bagaimana seseorang bisa bersuka cita. Itu keluar di dalam dirinya, dari dalam hatinya. Tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi. Tapi dia bergembira, dia bersuka cita. Dalam segala keadaan, sukacita maupun duka cita, dalam keadaan untung atau rugi, dalam keadaan punya masalah atau tidak, susah atau senang, tetap joy, bersuka cita. Dan di sini Bapak Saudara, Tuhan sanggup bersama dengan Tuhan. From sorrow to joy. Dari duka cita menjadi sukacita. Dalam dua pembacaan ini Bapak Saudara, kita melihat duka cita yang digambarkan. Di mana pembacaan yang pertama merupakan nubuat Yeremia tentang pemulihan masa depan dan penebusan baik kerajaan utara yaitu Israel dan kerajaan selatan itu Yehuda. Ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel, mereka kehilangan pengharapan. Mereka putus asa. Mereka mengeluarkan air mata. Tetapi Yeremia menghibur mereka bahwa mereka akan dipulihkan, ya, dalam waktu yang dekat maupun dalam keadaan yang jauh maupun pada kesudahannya. Bangsa pilihan itu akan tetap ada, tidak akan musnah. Suatu sisa yang akan tetap ada, ya. Karena melalui mereka Allah akan menyatakan, melakukan kehendak-Nya bagi dunia. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada mereka, jangan sampai kau mengeluarkan air mata, jangan sampai kau menangis, ya. Jangan mencucurkan air matamu, jerih lelahmu tidak sia-sia, ya.
Jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Ketika ada hati yang berbalik, ketika ada hati yang menyembah Allah, ketika ada hati yang bertobat, Tuhan memperhatikan umatnya. Tak selamanya mereka dalam hukuman, tak selamanya mereka dalam tekanan. Tuhan akan memulihkan mereka, Tuhan akan mengangkat mereka, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Jadi yang pertama, saudara, melalui pembacaan yang pertama ini, Tuhan mau mereka, umat Tuhan, berpengharapan sepenuhnya di dalam Tuhan. Berpengharapan sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan Bapak Ibu, pembacaan yang kedua digambarkan bahwa seorang yang berduka cita itu dianalogikan, diibaratkan sebagai seorang perempuan yang sedang melahirkan. Bagi kita, saudara, seorang perempuan yang pernah melahirkan tentunya merasakan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ingin mati rasanya, ya, atau seperti Isabelnya, atau menggantung bau akate gitu, karena begitu perjuangannya luar biasa, begitu sakitnya, saudara, bahkan kapok gitu ya, nggak akan mau melahirkan lagi karena saking sakitnya, saudara. Bahkan kalau pengalaman saya merasakan, Bapak Ibu, tidak ada hal yang sakit, yang lebih sakit gitu ya, dari melahirkan gitu ya, benar-benar sakit. Tetapi saudara, ketika melihat anak itu lahir, kemudian kita melihat begitu luar biasa ya, ganteng, cantik, dia menangis gitu ya, begitu senang, sukacitanya luar biasa, tiada tara. Jadi sakit yang dirasakan ya, sakit yang tak dapat dihindari sebelumnya itu ya, itu sudah hilang gitu, lenyap begitu saja, karena ada sukacita yang besar yang menggantikan itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bahwa firman ini disampaikan Tuhan Yesus menjelang penyalibannya, kematiannya, bahwa para murid ini akan mengalami pengalaman yang dramatis. Guru yang mereka agung-agungkan, guru yang mereka sembah, guru yang mereka percaya akan mati di atas kayu salib untuk mengerjakan pekerjaan Allah, menebus dosa umat manusia. Tetapi itu akan membuat para murid ini terluka. Mereka akan merasa sedih, mereka akan merasa sendirian, mereka akan merasa kehilangan, bahkan mereka takut sampai mereka bersembunyi di mana-mana. Namun kemarin Bapak Saudara, kita membaca firman bahwa Tuhan mengumpulkan mereka di Yerusalem ya. Setelah kelahiran, kemudian kematian, kesengsaraannya, kemudian Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kemudian dia menampakkan diri kepada banyak orang, kepada murid-muridnya. Bahkan menyatakan diri ketika dia terangkat ke surga. Ini semua digenapi Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan mengumpulkan mereka di Yerusalem, ya, kamu tinggal di sini dulu sampai apa? Sampai janjiku akan tergenapi, yaitu bahwa Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, yaitu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak berhenti sampai di sana penghiburan Tuhan, bahkan sampai kepada kekekalan, sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberikan kita Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita, yang ada di hati kita, termeterai dalam kehidupan kita sampai kepada kesudahannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, Tuhan sanggup ya mengubah duka cita menjadi sukacita. Bahkan pada kesudahannya dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang keempat, Ia akan menghapus air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini Bapak Saudara, semuanya itu terbatas, semuanya akan berlalu. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Penyertaan Tuhan itu pasti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, from sorrow to joy, dari duka cita kepada sukacita. Yang Tuhan mau adalah mari kita berpengharapan terus kepada janji Tuhan, berpengharapan terus kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Dan yang kedua, tetap percaya apapun keadaannya. Tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam percaya di situ ada ketaatan. Di dalam percaya kita di situ terus melakukan, bekerja, melayani, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan.
Seperti intro itu dalam minggu ini, Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini tugas kita semua Bapak Saudara. Mari kita terus berpengharapan di dalam Tuhan. Dan mari kita terus percaya kepada Dia. Dan terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah tengah dunia ini. Tuhan sanggup mengubah keadaan hidup kita saat ini. Apapun yang kita alami, Tuhan sanggup mengubah keadaan kita menjadi lebih baik. Duka cita yang mendalam merupakan pintu sukacita yang tak terkira. Sekali lagi, duka cita yang mendalam merupakan pintu sukacita yang tak terkira. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Ya Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang melihat keadaan kami masing-masing saat ini Bapa. Apapun yang kami rasakan Tuhan, mungkin kami mengalami pergumulan yang berat. Sehingga kami mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Kami berduka cita. Mungkin kami ditinggal orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Semua itu di luar kendali kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kami penghiburan yang luar biasa. Karena bersama dengan Tuhan, duka cita dapat berubah menjadi sukacita yang besar. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan, gelang neng hiang abian base dimanapun berada. Bila hati kami selalu berpengharapan kepada Tuhan, bila hati kami selalu percaya kepada janji Tuhan, dan kami terus mau berkarya, bekerja, melayani untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sekiranya ada yang sakit, kami berdoa Tuhan menyembuhkan. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan berkenan menghiburkan. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Dalam pergumulan kehidupan suami istri, pendidikan anak-anak tumbuh kembang, pergaulan, teman hidup, jodoh, keturunan, bergumul akan sakit penyakit, bergumul akan masa depan, masa tua, perekonomian, keuangan, dan begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami percaya bahwa setiap kami mengalami lawatan Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini, bangsa yang kami cintai. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami, dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Dan Tuhan berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba memohon berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.